Di kesempatan kali ini saya akan bahas si zodiak Capricorn. Tapi ingat, kepribadianmu tidak hanya ditentukan oleh sun, matahari, tapi juga dipengaruhi oleh moon, emosimu, dan juga ascendant, cara kamu tampil dan bagaimana orang melihat kalian. Di sini saya akan jelaskan Capricorn Sun. Capricorn itu masuk ke dalam zodiak ke-10 dalam tatanan astrologi. Jadi dunia ini seolah-olah tidak berputar tanpa persetujuan para Capricorn. Capricorn adalah zodiak yang dirule oleh planet Saturnus. Saturnus kita gambarkan sebagai seorang kakek tua yang bijak dan berwibawa. Sudah mengalami banyak hal dalam hidup, sehingga bisa memberi nasihat-nasihat bermanfaat bagi mereka yang bertanya dan bagi mereka yang mencari jawaban. Inilah kenapa Capricorn akan mengatakan apa yang sebenar-benarnya, bukan hanya apa yang mau kamu dengar. Capricorn tidak akan sugarcoating atau memanis-maniskan sesuatu atau apa yang mereka ingin sampaikan. Apa artinya ketika matahari atau the sun berada di Capricorn dalam zodiak? Matahari itu merupakan figur ayah, figur otoritas. Matahari itu terkait dengan ego. Jadi, ketika matahari atau the sun ada di Capricorn, kamu akan menemukan seseorang yang ego, pekerjaan, dan sisi maskulinnya sangat praktis, sangat bertanggung jawab. Dalam kehidupan ini, Capricorn itu bekerja untuk memperluas pengaruhnya, memperluas kekuasaannya, memperbesar otoritasnya. Banyak Capricorn akan mencari cara di bisnis atau industri untuk menjadi lebih berkuasa. Capricorn itu sangat serius. Capricorn itu merasa memikul beban dunia ini. Untungnya dalam astrologi, zodiak Capricorn ini adalah satu-satunya sign yang selalu bisa diandalkan jika ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Jika kamu seorang Capricorn atau jika kalian melihat satu keluarga dan ada Capricorn di dalamnya, kalian akan menyadari bahwa semua orang bergantung padanya. Semua orang seakan-akan mengitari mereka karena mereka adalah pemimpin. Lahir antara tanggal 22 Desember sampai dengan 19 Januari, Capricorn itu masuk dalam elemen tanah atau earth seperti si Taurus dan Virgo dan merupakan modality kardinal seperti si Aries, Cancer, dan Libra. Tanda kardinal itu ingin menjadi yang pertama, ingin menjadi pemula. Seperti Capricorn, mereka ini tahu bagaimana cara menyatukan semua orang, bagaimana cara mengumpulkan semua orang. Mereka ini mengumpulkan orang seperti prajurit-prajurit kecil yang berbaris rapi, dan mereka menyebut si Capricorn ini sebagai bos atau sebagai jenderal mereka yang memimpin mereka maju. Banyak Capricorn menduduki posisi eksekutif, menduduki posisi CEO di satu perusahaan. Capricorn itu percaya pada pelayanan atau percaya pada service. Tapi mereka ini bukan pelayan kecil-kecil, melainkan pelayan tinggi atau pelayan besar yang mengatur seperti mengatur dunia. Para Capricorn itu melihat masalah atau melihat problem, lalu mengajak semua orang untuk do their best, untuk melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Sementara si Capricorn sendiri duduk aja di kursi eksekutifnya dan mengatur-atur segalanya. Si Capricorn hanya memastikan semuanya berjalan lancar tanpa ikut turun mengerjakan sesuatu. Menurut mereka, kalau mereka sampai turun tangan dan bantu mengerjakan itu, artinya mereka gagal dalam pekerjaannya. Biasanya mereka ini nggak takut untuk mengajari atau membagikan ilmu-ilmu atau pengetahuan mereka pada siapa saja. Jadi mereka biasanya juga akan sigap kasih orang-orang atau bawahannya training supaya si Capricorn ini tahu bahwa kamu udah mahir, udah bisa diandalkan untuk mengerjakan dan menghandle pekerjaan atau permasalahan itu. Jadi mereka, si Capricorn ini nggak perlu sibuk ikut menyelesaikan masalah itu.
Begitulah si Capricorn ini, mereka adalah pengatur, kebalikan dari para Virgo yang dengan sigap mau turun tangan sendiri membantu meringankan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu problem dan tugas. Si Capricorn hanya memberitahu semua orang apa yang harus dilakukan, dan biasanya standar kesempurnaannya para Capricorn ini sangat-sangat tinggi sehingga tidak ada orang yang bisa memenuhinya, bahkan ayahnya sendiri. Jika kalian mau atau ingin memukau para Capricorn, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Capricorn itu melambangkan disiplin, excellent dalam berorganisasi. Mereka ini melambangkan tata tertib, melambangkan hierarki, pemerintahan, hukum, dan aturan dan ketertiban. Itulah kenapa Capricorn ini dikenal sebagai pengatur, karena pemerintahan harus terorganisir, harus disiplin, dan taat akan hukum. Meskipun kita tahu nyatanya tidak semua pemerintah seperti itu ya, tapi idealnya begitu. Meskipun Capricorn sering memiliki kekuasaan dan berkuasa, namun mereka itu juga menemukan banyak tantangan karena tidak semua orang mau dikuasai atau tidak semua orang mau diatur atau tidak semua orang suka diperintah. Hai, saya Mayar Situmorang. Di channel Energi Semesta ini saya akan membagikan informasi-informasi dan pengetahuan saya seputaran astrologi dan spirituality yang saya temukan dari pengalaman-pengalaman saya dan pengamatan-pengamatan saya selama 40 tahun ini. Untuk kalian yang sudah subscribe dan support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, welcome. Yuk bantu channel ini untuk lebih tumbuh dan berkembang lagi. Subscribe, share, dan klik tombol notifikasi. Jadi nanti setiap saya mengupload video-video yang baru, kalian dapat notifikasi dan gak akan ketinggalan bahasan-bahasan yang lainnya di sini. Sehingga banyak Capricorn itu terlalu serius dan terlalu keras pada diri mereka sendiri. Mereka sering merasa kesepian. Ya karena emang berada di puncak itu sendirian ya. Dan sendiri di puncak itu sepi. Capricorn ini tahu berkuasa itu sepi dan kekuasaan datang dengan harga. Karena itu Capricorn memiliki stiff upper lip atau sifat tidak mudah menyerah. Ada sifat bangsawan dalam diri Capricorn ini. Mereka itu tidak ingin menang dengan ambil jalan shortcut, tetapi menang dengan cara bermartabat. Elemen tanah juga bikin para Capricorn itu cenderung untuk menahan emosi mereka dan menanggung beban sendirian. Jadi untuk kalian, para Capricorn di luar sana, pastikan kamu memiliki teman atau orang yang bisa dipercaya, yang bisa membantu kalian mengeluarkan emosi-emosi dan perasaan kalian supaya tidak terus menumpuk. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan, karena Capricorn itu anti minta tolong atau anti dalam meminta bantuan. Kemudian kalian tidak perlu mengontrol atau memerintah semua orang. Biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Biarkan mereka mencoba cara dan jalannya sendiri. Nggak harus mereka ikut jalanmu atau mereka nggak harus ikut caramu. Sebagai elemen tanah, kamu itu sangat realistis karena kalian itu nggak suka dengan orang yang apa-apa udah pesimis duluan. Kalian tidak percaya pada mimpi tanpa kerja keras, tanpa usaha keras. Jadi untuk kalian itu kerja keras adalah segalanya untuk hidup kalian. Hidup kalian itu nggak jauh-jauh dari seputaran work, dan kalian itu akan berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Selangkah demi selangkah seperti mendaki gunung. Seperti simbol kalian, si goat yang lompat menanjak satu lompatan hingga mencapai puncak. Kalian itu selalu ingin sibuk dengan suatu tujuan karena itu merangsang pikiran dan jiwa kalian. Dan tujuan kalian itu biasanya jelas dan cuma satu, itu sampai selesai, sampai kalian dapatkan, baru kalian move ke tujuan berikutnya. Sekarang kita bahas apa masalah terbesar para Capricorn ini.
Yang pertama, mereka itu enggan mengambil keputusan-keputusan di luar norma-norma atau di luar aturan, atau mereka ini enggan mengambil resiko karena ego mereka itu yang takut reputasinya hancur. Yang kedua, mereka itu takut dihakimi publik. Jadi itu tadi, mereka itu mengutamakan image mereka di mata publik. Jadi mereka menyembunyikan emosi dan perasaan mereka, semuanya itu ada di bawah radar. Jadi mereka suka cemas kalau publik itu akan menghakimi mereka. So friends, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa kalian amazing, kalian berharga, kalian perfect just the way you are. Take care dan bye!